Salam, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Nama saya Nopias Katepa NIM 202104 10 14 4 kelas C mata kuliah kelayakan bisnis. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia dan sehingga penulis dapat menyelesaikan video yang berjudul Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia. Tujuan pembuatan video ini adalah memenuhi tugas studi kelayakan bisnis. Pendahuluan, pelaksanakan pembangunan bisnis harus dengan direncanakan dengan baik supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat membuat penggunaan dengan penyelesaian dengan pembangunan dengan bisnis yang tidak sesuai dengan jadwalkan menyebabkan dengan biaya dapat menyebabkan gangguan pada dengan pemasaran karena gagalnya mencapai dengan target waktu produk. Kegiatan peran dengan pembuatan dengan bisnis juga berkaitan dengan kesiapan dengan tenaga kerja dapat dengan suatu bisnis mengenang perannya yang sangat penting baik para bisnis yang dapat teknologi maupun dengan bisnis yang dapat dengan tega kerja dengan perbedaannya adalah pada dengan bisnis yang padat teknologi proporsi tenaga kerja yang tertampil lebih besar dibandingkan dengan proporsi tenaga kerja kasarkan pada dengan bisnis yang dapat dengan tenaga kerja proporsi dengan tenaga kerja dengan tertampil lebih kecil dibandingkan dengan proporsi tenaga kerja kasar. Analisis dengan aspek manajemen yang sumber daya manusia terdiri dari kuasa penting itu dengan sub aspek manajemen dengan sub aspek dengan sumber daya manusia. Analisis dengan sub aspek manajemen lebih menenangkan pada dengan proses tahapan yang harus dilakukan pada proses pembangunan bisnis. Tujuan untuk memenuhi hal yang perlu dipahami dalam aspek manajemen dan sumber daya manusia. 2. Untuk mengenai jenis sumber data. 3. Untuk memenuhi respon narasumber para studi dengan kelayakan bisnis. 4. Untuk memenuhi dengan metode pengumpulan data. 5. Untuk memenuhi strategi pengumpulan dengan data. 6. Untuk memenuhi analisis data. Hal yang perlu dipahami sebelum melakukan analisis pada dengan aspek manajemen yang bersumber daya manusia. Dasar-dasar manajemen proyek yang manajemen sumber daya manusia dan perlu dipahami yang terlebih dahulu. Perencanaan penjalanan dengan proyek merupakan membuat dengan menentukan apa yang harus dicapai pada suatu proyek, kapan, yang bagaimana proyek tersebut dilaksanakan dalam dengan pembuatan perencanaan proyek dan beberapa yang harus diidentifikasi secara dengan mendalam. Hal-hal perlu dengan definisi dalam dengan perencanaan adalah sebagai berikut.
Satu, kegiatan-kegiatan yang memerlukan para dengan pembuatan proyek. Dua, pihak atau tekanan atau sumber daya manusia yang akan melakukan setiap tahap pelaksanaan kegiatan. Tiga, fasilitas yang diperlukan untuk setiap tahap dengan pelaksanaan kegiatan. Waktu pelaksanaan setiap terhadap bekerja yang lain. Sebagainya ada beberapa dengan teknik yang dapat digunakan untuk perencanaan dan penjawalan proyek adalah bagan ganti. Pertama dikembangkan oleh dengan Henny dengan router ganti. Bagian dengan ganti dapat memberikan dengan informasi tentang jenis-jenis pekerjaan yang akan dilakukan lama waktu untuk semua kegiatan. Kelebihan, kekurangan. Kelebihan sederhana sehingga mudah. Kekurangan tidak menunjukkan dengan jelas. Kelebihan dibuat dan dipahami. Kekurangan hubungan dengan tergantung. Kelebihan dapat menyebarkan jadwal suatu kegiatan dan kenyataan kemauan dengan sesungguhnya pola dengan saat pelaporan. Kekurangan kegiatan antara kegiatan yang akan dengan sulit untuk mengetahui dampak yang diakibatkan oleh dengan keterlambatan satu kegiatan terhadap jadwal. Keseluruhan proyek sulit mengatakan dengan penyesuaian, perbaikan atau perbuatan bila dengan diperlukan. Sumber data untuk melakukan analisis pada dengan manajemen dan sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis berasal dari data primer maupun data dengan sekunder. Satu, data primer yang dibutuhkan untuk analisis aspek manajemen sumber daya manusia pada studi kelayakan bisnis adalah data yang dibutuhkan untuk analisis dengan aspek manajemen dan sumber daya manusia pada studi kelayakan bisnis adalah dengan data terhadap tahap pelaksanaan pekerjaan, jenis-jenis dengan pekerjaan pada dengan bisnis dengan rekomendasi yang diperlukan untuk menyangkut pekerjaan, struktur, organisasi dan metode dengan pengadakan dengan tenaga kerja. Lama untuk setiap tahap penyelesaian pekerjaan dengan pembangunan dengan proyek bisnis. Kemampuan pada dengan calon dengan karyawan untuk dengan menjalankan dengan pekerjaan. Dua data sekunder yang dibutuhkan untuk analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia data dan kondisi pasar tenaga kerja dan literatur yang berkaitan dengan penjawalan proyek perencanaan tenaga kerja pada umumnya literatur yang dibahas dengan penjawalan proyek adalah dengan buku-buku manajemen operasional dengan terasa sedangkan dengan buku-buku yang dibahas dengan perencanaan tenaga kerja dengan buku manajemen sumber daya manusia. Episode narasumber atau narasumber untuk dengan penguli data yang berkaitan dengan analisis dengan aspek manajemen dan sumber daya manusia para studi dan kelayakan bisnis adalah dengan sebagai berikut. Satu, pelaku usaha jenis
untuk memperoleh data tenaga terhadap para dengan pelaksanaan pekerjaan dengan jenis-jenis dengan pekerjaan dan para bisnis dengan persyaratan yang diperlukan untuk mengaku dengan perjalanan struktur organisasi dan motor dengan pengadaan dengan tenaga kerja, konsultan dengan pemborongan, proyek pemborongan untuk mengetahui dengan lama waktu dari setiap tahap dan penyelesaian pekerjaan pembangunan. 5. Lengkap dapat dengan tenaga kerja dengan Departemen Tenaga Kerja untuk mengetahui pasar tenaga kerja yang ada. Calon karyawan untuk memenuhi dengan kemampuan para calon karyawan untuk melakukan dengan pekerjaan. Metode dengan pengumpulan dengan data. Pengumpulan data untuk analisis dengan aspek dengan manajemen dan sumber daya manusia para dengan studi kelayakan bisnis dilakukan dengan berikut. 1. Wawancara. Metode dengan wawancara dengan untuk mendapat data dengan aspek dengan manajemen dan sumber daya manusia dilakukan dengan cara-cara dengan berikut. 1. Perilaku dengan bisnis dengan analisis pihak karena atau rekan atau sumber daya manusia yang melaksanakan setiap tahap pembangunan bisnis. Calon pelaku dengan bisnis. Calon penulisan dengan jika dengan kemungkinan. Instrumen dengan pengumpulan data. Instrumen dengan pengumpulan data, analisis dengan aspek dengan manajemen dengan sumber daya dengan manusia dan studi kelayakan bisnis dengan pedoman dengan wawancara. Pada wawancara dan yang digunakan untuk analisis dengan manajemen dengan sumber daya dan manusia pada dengan studi khususnya perencanaan pembangunan dengan bisnis analisis data. Analisis data yang digunakan untuk melakukan analisis pada dengan aspek manajemen dan sumber daya adalah dengan analisis dengan kualitatif dan analisis dengan kualitatif. Analisis kualitatif dan perencanaan dengan pembangunan proyek bisnis digunakan untuk dengan menganalisis dengan pihak-pihak yang akan dengan melaksanakan dengan setiap aktivitas dan fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas. Sedang dengan analisis dengan kuantitatif digunakan untuk dengan perencanaan dan menjawaban dengan proyek seperti dengan analisis dan CPM. Analisis kualitas dengan perencanaan dengan sumber daya digunakan untuk dengan menganalisis ketersediaan dan kesetiaan tenaga kerja yang dibutuhkan dengan menjalankan dengan bisnis yang sedangkan analisis dengan kualitatif dengan perencanaan dengan perencanaan sumber digunakan untuk menganalisis kebutuhan tenaga kerja seperti analisis kesimpulan pembuatan video ini dapat dengan memperpuaskan dengan membawa dengan bagi dengan mahasiswa dan mengetahui aspek manajemen sumber daya dunia kerja. Aspek dengan manajemen sumber daya dilakukan dengan menganalisis dengan kemampuan calon pelaku dengan bisnis pembangunan bisnis sesuai dengan waktu dan cara dengan perencanaan dan menganalisis dengan ketersediaan sumber daya manusia yang dapat dengan pengelolaan dan kegiatan bisnis pada masa yang datang. Sebuah ide bisnis akan dinyatakan berdasarkan dengan aspek manajemen dan sumber daya manusia. Ya baik, terima kasih. Video sesingkat saya kita sampai di sini. Akhir kata, salam.